Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman yang sudah support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis kok teman-teman. Oke teman-teman semua, kita akan melanjutkan pembahasan prediksi soal SKB perawat terampil tahun 2021. Ini berdasarkan FR tanggal 15-16 November 2021 kemarin. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini yang poin yang ketiga, yaitu tentang triase. Triase ini, kalau kita lihat dari kisi-kisi dari Peraturan Menteri Menpan RB, itu masuknya ke keperawatan khusus ya teman-teman, yaitu tentang tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat, bencana, ataupun kritikal. Nah, contoh soalnya yang pertama, ada 5 pasien bersamaan masuk di UGD. Pasien A nyeri dada kiri menjalar ke lengan, pasien B sesak napas, pasien C berteriak-teriak, dan fraktur tertutup pada lengan kanan. Pasien D tidak berespon saat diberikan rangsangan nyeri. Pasien E luka tusuk pada kaki kiri. Manakah pasien yang harus diprioritaskan pada kasus tersebut? A. Pasien A, B. Pasien B, C. Pasien C, D. Pasien D, E. Pasien E. Jawabannya teman-teman. Oke, nah ini jawabannya yang D ya teman-teman, yaitu pasien tidak berespon saat diberi rangsangan nyeri. Oke, jadi diketahui bahwa pasien A itu nyeri dada kiri menjalar ke lengan ya teman-teman. Nah ini sebelum menjawab itu kita harus ingat dulu ya, triase ini berdasarkan warna label ya, dari hitam, merah, kuning, ataupun hijau. Oke. Kalau hitam itu keterangannya pasiennya sudah meninggal ya teman-teman. Nah ini biasanya ditanganinya itu paling akhiran ya. Kemudian prioritas pertama untuk dievakuasi biasanya pasiennya itu yang mengancam nyawa ya, contohnya yang henti jantung, trauma mayor, dan juga henti nafas. Ini membutuhkan tindakan segera. Kemudian di prioritas yang kedua atau label kuning, nah itu biasanya pasiennya itu dalam kondisi stabil, tapi memerlukan tindakan segera ya teman-teman. Contohnya itu pasiennya nyeri abdomen, fraktur panggul, dan juga masalah ginjal. Kemudian pada prioritas ketiga ya, untuk evakuasi atau label warna hijau, nah ini termasuknya pada pasiennya itu tidak gawat, tidak darurat ya teman-teman. Jadi pasiennya itu tidak harus memerlukan tindakan segera ya. Pasien juga dapat menunggu secara aman. Oke? Ini contohnya pasien yang nyeri tenggorokan, kemerahan, dan juga konjungtivis. Oke. Nah, dari label triase ini kita bisa mengidentifikasi pasien A, B, C, dan D serta E ya teman-teman. Ini masuknya ke dia klasifikasi yang mana, atau kategori yang mana. Kita lihat pasien A itu pasien nyeri dada kiri menjalar ke lengan. Ini masuknya ke mana teman-teman? Ini masuknya ke label kuning ya teman-teman. Ya, prioritas 2 ya. Nyeri dada kiri menjalar ke lengan. Dia kondisinya stabil ya, tapi memerlukan tindakan segera karena nyeri dadanya ini. Ini kayaknya pasien itu mengalami pasien penderita jantung ya, penyakit jantung. Kemudian pasien B itu sesak napas. Nah, sesak napas ini sebenarnya banyak penyebabnya ya teman-teman. Tapi kita secara umum ini pasiennya itu kan masih sadar ya, sesak napasnya masih sadar gitu ya. Atau juga ini bisa pasiennya sesak napas bisa juga kan karena adanya airway juga yang gangguan ataupun breathing-nya juga. Nah ini oke lah, ini masuknya ke prioritas pertama dulu ya, masuk yang mengancam nyawa. Kemudian yang ketiga, pasien C, dia berteriak-teriak dan fraktur tertutup pada lengan kanan. Kalau berteriak-teriak, dia mempunyai kondisi yang berarti komposmentis banget ya teman-teman. Oke, karena berteriak-teriaknya mungkin karena dia menahan nyeri ya pada frakturnya. Ini masuk ke kategori kuning. Oke, fraktur. Kemudian pasien D, dia tidak berespon saat diberi rangsangan. Oke,
Pasien ini masih hidup, teman-teman, tapi dia tidak berespon ya, pada saat diberikan rangsangan nyeri. Ini indikasi pasiennya itu koma. Koma itu kan GCS-nya sangat rendah ya, teman-teman. Ini bisa jadi karena pasien mengalami cedera ya. Jadi karena cedera kepala yang berat. Ini juga masuk dalam kategori mengancam nyawa ya, prioritas pertama. Nah, kemudian pasien E itu ada luka tusuk pada kaki kiri. Luka tusuk pada kaki kiri ini tidak jelas ya aslinya, teman-teman. Anggap saja luka tusuk pada kaki kiri ini pasiennya masih sadar. Nah, mungkin ini bisa juga mengancam nyawa ya, trauma, atau juga bisa ya ini masuk ke mengancam nyawa ya. Tapi tidak segawat pada pasien yang tidak berespon saat diberikan rangsangan nyeri. Dari B, D, dan E, nah itu yang paling gawat sebagai prioritas yang pertama ya. Yang pertama, ini pertama, tapi yang paling pertama yaitu tidak berespon ini saat diberikan rangsangan nyeri, yang paling gawat sekali ya. Kemudian soal yang kedua, contoh soalnya ya. Ada 5 orang pasien bersamaan dibawa ke UGD. Pasien 1 berteriak-teriak sambil memegang tangan kanannya yang berdarah. Pasien 2 itu tampak sesak napas sambil memegang dada sebelah kirinya. Pasien 3 tampak lemah akibat diare selama 2 hari. Pasien 4 fraktur terbuka dan perdarahan pada tibia fibula, dan juga pasien 5 itu sulit bernapas dan terdengar bunyi napas wheezing. Manakah pasien yang harus diprioritaskan pada kasus tersebut? Ya, prioritas itu berarti yang paling pertama ya, teman-teman. A. Pasien 1, B. Pasien 2, C. Pasien 3, D. Pasien 4, E. Pasien 5. Jawabannya, teman-teman? Oke, jawabannya sangat gampang ya, teman-teman. Yaitu pasien yang kelima. Oke, pasien yang sulit bernapas dan terdengar bunyi napas wheezing. Nah, ini kalau ada bunyi napas tambahan ya, wheezing berarti adanya penyumbatan ya, atau obstruksi jalan nafas ataupun penyempitan saluran pernapasan. Jadi dia itu ada gangguan di bagian airway-nya, maka itu adalah yang paling mengancam nyawa daripada yang berteriak-teriak ya. Sesak nafas ya, ini lemah ataupun adanya faktor terbuka dan perdarahan pada tibia fibula. Ini yang paling mengancam nyawa sekali ya, teman-teman, sebagai prioritas yang paling pertama. Oke, lanjut. Oke, ini selanjutnya itu kita tentang tahapan cuci tangan, teman-teman. Ini sepertinya masuknya dalam poin kisi-kisi kondisi lingkungan yang bersih dan aman. Ya, contoh soalnya itu, perawat akan melakukan cuci tangan pakai sabun. Langkah selanjutnya, setelah membersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci, adalah langkah selanjutnya. A. Basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok telapak tangan secara lembut arah memutar. B. Usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. C. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. D. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. E. Bersihkan pergelangan tangan. Teman-teman pasti tahu jawabannya ya, yaitu yang D. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Oke, yang A ini adalah yang pertama ya, teman-teman. Kemudian ini yang kedua, punggung tangan. Yang ketiga, sela-sela jari. Nah, yang keempat itu ini ya, posisi saling mengunci. Kemudian selanjutnya itu adalah ibu jari, dan terakhir adalah kuku jari ya. Ini tidak ada di sini ya, teman-teman. Ini dulu masuk tapi sekarang tidak ya, teman-teman. Ini yang waktu 7 langkah. Sekarang kan pakainya 6 langkah itu. Oke, next. Nah, ini juga ada FR yang katanya ada soal yang mengatakan apa sih manfaat vitamin D. Nah, ini kalau kita analisa kayaknya masuk ke dalam penerapan edukasi kesehatan ya, teman-teman. Oke, nah ini contoh soalnya. Akhir-akhir ini suplemen vitamin D banyak diburu masyarakat.
karena diyakini manfaatnya dalam melawan virus COVID-19. Nah, apakah manfaat vitamin D? A. Membantu tubuh dalam menggunakan dan memproses cadangan gula menjadi energi, serta membantu produksi sel darah merah. B. Memproduksi kolagen. C. Membantu sistem imun dalam melawan infeksi. D. Antioksidan untuk melindungi sel-sel dari kerusakan. E. Berperan dalam proses pembekuan darah. Jawabannya teman-teman. Oke, vitamin D melawan virus COVID. Nah, itu kata kuncinya biasanya kalau udah melawan virus COVID, ini jawabannya yang sistem imun ya. Membantu sistem imun dalam melawan infeksi virus. Oke. Nah, ini kita jelaskan ya, yang A itu membantu tubuh dalam menggunakan dan memproses cadangan gula menjadi energi, serta membantu produksi sel darah merah. Nah, ini adalah manfaat dari vitamin B6. Dia memproduksi kolagen, ini manfaatnya vitamin C. Ya, ini membantu sistem imun dalam melawan infeksi, itu yang tadi vitamin D. Kemudian antioksidan untuk melindungi sel-sel dari kerusakan. Ini manfaatnya vitamin E. Kemudian berperan dalam proses pembekuan darah, ini manfaat dari vitamin K. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pemberian simple mouse. Ya, ini masuk pada kategori kisi-kisi tentang oksigenasi sederhana dan alat kesehatan yang terpasang. Contoh soalnya, seorang pasien perempuan 40 tahun dirawat di ruang ICU RSI. Dari hasil pemeriksaan didapatkan status kesadaran GCS-nya E2N2V3 atau somnolen ya teman-teman. Kemudian hasil AGD-nya ini menunjukkan asidosis respiratorik. Pasien akan diberi terapi oksigenasi dengan single face mask. Yang termasuk kelemahan dari pemberian oksigen tersebut adalah A. Konsentrasi yang diberikan tidak bisa lebih dari 40%. B. Oksigen dapat berkurang jika pasien bernapas dengan mulut. C. Dapat menyebabkan distensi lambung. D. Dapat terjadi iritasi selaput lendir nasofaring. E. Kantong oksigen mudah terlipat, terputar, atau mengempes. Jawabannya teman-teman. Oke, jadi jawabannya yaitu A ya. Konsentrasi yang diberikan tidak bisa lebih dari 40%. Ini penjelasannya. Yang ini dulu ya kita jelasin keuntungan dan kerugiannya. Kalau keuntungannya, sistem humidifikasi dapat ditingkatkan melalui pemilihan sukup yang berlubangnya besar. Kemudian konsentrasi oksigen yang diberikan lebih besar daripada yang kanal ya, yaitu sekitar 40-60%. Kemudian dapat diberikan juga pada pasien yang mendapatkan terapi aerosol. Kerugiannya memang konsentrasinya ini tidak bisa lebih dari kurang dari 40%. Ya. Kemudian dapat menyebabkan penumpukan karbon dioksida jika alirannya itu rendah. Kemudian pemasangan menyekap sehingga tidak memungkinkan untuk makan dan juga batuk. Ya, biasanya itu terjadi aspirasi kalau misalkan pasien itu muntah. Bisa terjadi aspirasi bila pasiennya itu muntah. Kemudian umumnya menimbulkan rasa yang tidak nyaman pada pasien. Ya, ini menimbulkan rasa nyaman, rasa panas, sehingga kemungkinan dapat mengiritasi mulut dan pipi. Nah, jadi jawaban A sampai E itu memang yang masuk dalam kategori kelemahan atau kerugian dari penggunaan simple mask ini yang A ya teman-teman. Konsentrasinya itu tidak bisa lebih dari 40%. Kalau yang oksigen ini dapat berkurang jika pasien bernapas di mulut, itu masuknya kelemahan dari nasal kanul atau kanul binasal. Kemudian dapat menyebabkan distensi lambung. Ini juga kelemahan dari kateter nasal ya. Kemudian dapat terjadi iritasi selaput lendir nasofaring, ini juga sama kerugian atau kelemahan dari kateter nasal. Kemudian kantong oksigen mudah terlipat, terputar atau mengempes, ini maksudnya kelemahan dari RM ya, rebreathing mask dan ataupun non rebreathing mask. Lanjut ya, ini tentang IWL atau insoluble water loss. Nah, ini merupakan tanda dan gejala pasien ya, yang kehilangan cairan ya teman-teman. Contoh soalnya, seorang perempuan berusia 65 tahun dirawat di ruang ICU rumah sakit dengan stroke dengan hemoragik sejak 1 minggu yang lalu. Nah, hasil pengajian, pasien ini tampak lemah, bibirnya kering, akral dingin, gelisah, BB-nya itu 60 kg, tekanan darahnya 150/100 mmHg,
Frekuensi nadi 72 kali per menit. Frekuensi nafas 19 kali per menit. Suhu 37 derajat Celcius. Saturasi oksigennya itu 95%. Pasien terpasang infus RL 20 TPM, oksigennya menggunakan asal kanul 3 LPM, kateter urinnya juga ada, dan juga terpasang NGT. Nah, perawat ini akan melakukan perhitungan balance cairan per shift jaga, ini per 8 jam. Hasil produksi urin 150 cc, NGT 40 cc berwarna kuning, 1 kali BAB konsentrasi cair 100 cc. Nah, yang ditanyakan itu berapakah jumlah IWL pasien berdasarkan kasus tersebut di atas. A 167, B 200, C 525, D 625, ya, D E-nya 710. Jawabannya teman-teman. Oke, ini ya. Nah, ini penjelasannya ya. IWL ini yaitu pengeluaran cairan, ini tidak disadari teman-teman. Tidak dapat diatur ya secara tepat. Contohnya filament cairan yang langsung terus-menerus melalui evaporasi dari traktus respiratorius ya, dan difusi melalui kulit. Nah, kalau di kasus ya, kita diketahui berat badan pasiennya itu 60 kg. Waktunya itu 8 jam ya. Ini menggunakan waktu per shift-nya. Nah, IWL itu rumusnya ya. Ini ada sumber yang mengatakan 8-10 cc yaitu untuk dewasa. Ada juga yang mengatakan 10-15 cc ya. Nah, kita pakai yang 10-nya ya, 10 cc per kilogram berat badan per hari. Jadi, masukkan saja ya ke rumus. 10 cc berat badannya itu 60 kg. Jadi, dikali 8 jam itu per shift-nya bagi 24 jam. Atau kita hitung dulu per 24 jamnya ini dia IWL-nya berapa ya. Kalau per 24 jam, jadi 24 jam itu IWL-nya itu 600. Nah, kalau 8 jam, berarti IWL-nya adalah 200 ya, tinggal dibagi 3 saja. Nah, 500 bagi 3, 200 cc per kilogram berat badan per hari. Oke. Jadi jawabannya yang 200 cc. Oke teman-teman semua, kita cukup dulu ya. Ini FR tanggal 15 sampai 16 November 2021. Nanti kita akan lanjutkan ke part yang ketiga. Tetap semangat dan salam sukses.